mengefisienkan waktu, eh, saya persilahkan ke saudari Tuti Wahyuni untuk memulai presentasi. Ada yang bisa bantu share screen atau baca saja? Oh, tunggu dulu. Baik, terima kasih sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada kali ini, giliran saya yang akan melakukan materi yang berjudul Prosesi Pengangkatan Khalifah Utsman bin Affan dan Kebijakan Politiknya. Jadi, pemaparan materi kali ini adalah kepemimpinannya pada 6 tahun pertama dan masa sesudahnya. Jadi, adapun yang melatar belakangi dari pemaparan materi ini ialah kepemimpinan Utsman bin Affan merupakan salah satu fase penting dalam sejarah Islam. Sebagaimana uh, Utsman bin Affan ini adalah khalifah ketiga setelah Abu Bakar dan Umar. Jadi beliau menghadapi perubahan besar dalam sistem pemerintah, ekspansi wilayah, serta dinamika sosial umat Islam. Jadi penting untuk dikaji agar kita dapat memahami proses pengangkatan beliau serta kebijakan politiknya yang mempengaruhi perkembangan Daulah Islamiyah. Jadi adapun biografi singkat yang mungkin perlu kita ketahui tentang Utsman bin Affan sebagai khalifah ketiga ini. Jadi nama lengkap Utsman bin Affan bin Abil As bin Umayyah. Kemudian lahir di tahun 576 Masehi di Makkah. Dia adalah termasuk sahabat yang pertama masuk Islam melalui dakwah Abu Bakar. Ia juga dikenal sebagai sosok dermawan, lembut hati, dan ahli dalam musyawarah. Kemudian dia menjadi khalifah ketiga setelah wafatnya Umar bin Khattab pada tahun 644 Masehi. Kemudian adapun proses pengangkatan Khalifah Utsman bin Affan, yaitu setelah wafatnya Umar bin Khattab, dibentuk Dewan Syuro yang terdiri dari 6 sahabat utama. Kemudian dewan tersebut diberi wewenang untuk memilih khalifah pengganti. Setelah melalui musyawarah panjang, mayoritas umat memilih Utsman bin Affan. Kemudian bayat dilakukan secara terbuka di Madinah pada tahun 23 Hijriah 644 Masehi. Kemudian adapun kondisi politik dan sosial awal pemerintahannya, yaitu umat Islam telah meluas hingga Persia dan Romawi Timur. Tantangan muncul dalam pengelolaan administrasi dan keuangan negara. Selanjutnya, umat mulai beragam dalam etnis, budaya, dan status sosialnya. Stabilitas politik dalam waktu itu, kemudian kesatuan umat menjadi fokus utama dalam Khalifah Utsman. Kemudian kebijakan politik 6 tahun pertama, yaitu melanjutkan ekspansi wilayah Islam ke Afrika Utara, Armenia, dan Asia Tengah. Kemudian menyusun kodifikasi Mushaf Al-Quran untuk menyatukan bacaan umat Islam. Selanjutnya membangun sistem administrasi pemerintahan yang teratur di setiap wilayah. Selanjutnya memperkuat armada laut Islam di bawah pimpinan Muawiyah bin Abi Sufyan. Selanjutnya kebijakan dan tantangan setelah 6 tahun. Jadi setelah
6 tahun pertama ini adalah muncul kritik terhadap penunjukan kerabatnya, yaitu Bani Umayyah pada posisi penting. Beberapa wilayah mulai terjadi gejolak sosial dan politik. Namun, Khalifah Utsman tetap berpegang pada prinsip kelembutan dan musyawarah. Kemudian beliau memperkuat sistem keuangan negara dan menegakkan syariat dalam pemerintahan. Kemudian tantangan politik dan sosial yang dihadapinya, yaitu terjadinya fitnah dan provokasi dari kelompok yang menentang kebijakan khalifah. Adanya isu nepotisme dan ketidakpuasan sebagian rakyat di Mesir dan Kufah. Akibat terjadinya provokasi tersebut, terjadilah pemberontakan yang berujung pada terbunuhnya Khalifah Utsman pada tahun 35 Hijriah. Selanjutnya peristiwa ini menjadi awal dari perpecahan politik di kalangan umat Islam. Adapun analisis kepemimpinan Khalifah Utsman bin Affan, itu gaya kepemimpinan Utsman bin Affan bersifat lembut dan penuh kasih sayang. Selanjutnya beliau mengedepankan pendekatan moral daripada kekerasan. Keputusan beliau dalam menyatukan mushaf Al-Quran menjadi warisan besar bagi umat Islam. Tantangan politik yang hadapi menunjukkan kompleksitas pemerintahan Islam saat ekspansi meluas. Kesimpulan yang bisa diambil pada pemaparan materi kali ini adalah jadi kepemimpinan Khalifah Utsman bin Affan ini menunjukkan dedikasi terhadap persatuan umat, penyebaran Islam, dan penjagaan kemurnian Al-Quran. Meskipun menghadapi tantangan berat pada akhir masa pemerintahannya, beliau tetap menjadi teladan dalam kesabaran, kejujuran, dan pengabdian terhadap Islam. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya paparkan pada pekan ini. Saya kembalikan ke moderator. Baik, mungkin itu saja pemaparan dari Saudari Tuti Wahyuni sebagai pemateri. Uh, Mungkin sekarang kita langsung saja membuka sesi tanggapan atau pertanyaan. Uh, Mungkin untuk pertama kita buka 3 tanggapan dulu, 2 atau 3 tanggapan. Saya persilakan kepada teman-teman untuk memberikan tanggapan atau pertanyaan. Saya silakan. Saya Pak. Iya, silakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Pertanyaan saya sesuai dengan judul makalah Khalifah Utsman bin Affan. Langsung saja, sebutkan 3 kebijakan Khalifah Utsman bin Affan dalam bidang perekonomian masyarakat. Jelas? Oh iya. Mungkin bisa dibantu ketik dia di room chat supaya mempermudah pemateri juga untuk menjawab dan teman-teman yang lain. Ya. Iya, saya di ruang chat. Baik, selanjutnya mungkin Pak Farid Wajidi. Mau menanggapi atau Saudara Arjun? Ya, Bismillah. Oh ya, silakan. Ya. Pertanyaan kepada pemakalah Bu Tuti, yang masih menjadi bahan pertanyaan saya terkait Khalifah Utsman bin Affan adalah eh, res- eh, adalah konflik yang terjadi di masa kekhalifahannya dan berujung kepada terbunuhnya beliau. Apakah konflik ini
merupakan bukti kegagalan beliau dalam kepemimpinan atau merupakan satu tanda atau gejala sistemik transisi politik Islam yang berubah di kemudian hari dari khilafah Rasidah menjadi monarki atau kerajaan. Demikian. Baik, terima kasih. Ya, saya sudah tuliskan di chat. Mungkin ada yang Saudara Ju mungkin. Oh iya, iya. Baik. Terima kasih atas kesempatannya, moderator. Jadi, tadi dalam makalah sebutkan bahwa sahabat Utsman bin Affan sebagai seorang khalifah yang dikenal dengan kecerdasannya dalam bermusyawarah. Di sini saya meminta coba berikan penjelasan terkait salah satu contoh musyawarah yang sukses selama kepemimpinannya, yang kemudian itu menjadi salah satu hal yang paling dikenang dalam hidup beliau, serta menjadi motivasi yang sering digunakan umat Islam di era modernisme hari ini. Terima kasih. Ya, baik. Saya ingatkan kembali ke peserta kuliah untuk mengetik pertanyaan di room chat atau di grup WA untuk mempermudah pemateri menjawab pertanyaan dan teman-teman yang lain untuk melihat pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman sebelumnya. Terima kasih. Saya kembalikan ke pemateri untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang muncul dari teman-teman. Saya persilahkan. Baik, terima kasih. Ini saya mau menjawab pertanyaan dari Saudari Indah Sari Dewi dulu, yaitu pertanyaannya, sebutkan 3 kebijakan Khalifah Utsman bin Affan dalam bidang perekonomian masyarakat. Jadi 3 kebijakan ekonomi Khalifah Utsman bin Affan adalah standarisasi mata uang, kemudian pembangunan infrastruktur, dan penegakan sistem fiskal syariah, yang efektif. Jadi kebijakan-kebijakan ini bertujuan untuk menstabilkan ekonomi, memfasilitasi perdagangan, dan memperkuat keuangan negara. Jadi kalau dijelaskan misalnya dari yang pertama, kebijakan itu dari nomor 1, standarisasi mata uang. Utsman bin Affan itu memperkenalkan penggunaan dinar emas dan dirham perak pada saat itu dengan berat dan nilai yang tetap. Kemudian tujuannya adalah untuk menyederhanakan dan memberikan standarisasi sistem moneter sehingga mempermudah dan melancarkan kegiatan perdagangan antar wilayah. Selanjutnya, pembangunan infrastruktur. Beliau membangun dan memperbaiki berbagai infrastruktur penting seperti jalan, apalagi itu saluran irigasi, dan fasilitas umum lainnya. Jadi pembangunan ini bertujuan untuk meningkatkan produksi pertanian yang memfasilitasi jalur perdagangan yang akhirnya dapat memperkuat
perekonomian masyarakat. Kemudian selanjutnya yang ketiga itu penegakan sistem fiskal syariah. Jadi kebijakan ini mencakup penegakan yang pengolahannya mm, berprinsip fiskal syariah seperti zakat, kemudian kharaj atau pajak tanah, kemudian jizyah yaitu pajak non-muslim. Hmm, jadi, apa kemudian itu dilakukan untuk memastikan distribusi kekayaan yang lebih baik dan mencegah penyalahgunaan. Mungkin seperti itu jawabannya. Saya kembalikan kepada penanya. Baik, sebelum lanjut ke pertanyaan selanjutnya, saya lemparkan kepada teman-teman, mungkin ada yang mau menambahkan atau menanggapi jawaban dari pemateri. Ya baik, mungkin sudah cukup. Saya kembalikan ke penanya, atau mungkin masih ada yang mau ditanggapi dari Saudari Indah Sari Dewi. Saya persilakan. Cukup, Pak. Oh, iya. Terima kasih. Lanjut ke pemateri untuk menjawab pertanyaan selanjutnya. Saya persilakan. Pertanyaan dari Saudara Arjun. Jadi apa tadi pertanyaannya? Coba dulu. Pertanyaannya itu, Sahabat. sahabat Utsman bin Affan sebagai seorang khalifah yang dikenal dengan kecerdasannya dalam musyawarah, lalu berikan satu contoh yang terkait mengenai musyawarah yang sukses selama kepemimpinannya. Kemudian itu menjadi salah satu yang paling dikenang dalam hidup beliau, serta menjadi motivasi yang sering digunakan umat Islam di era modernisme. Ya, baik. Ada di room chat. Jadi salah satu contoh musyawarah yang sukses selama kepemimpinan Utsman bin Affan ialah pengumpulan dan penyusunan Al-Quran dalam satu mushaf. Jadi musyawarah ini dilakukan untuk memastikan keseragaman bacaan dan tulisan Al-Quran di seluruh wilayah Islam. Jadi kemudian memberikan hasil yang sebuah mushaf itu menjadi Al-Quran yang standarisasi dan disebarkan ke seluruh wilayah dalam bentuk kekhalifahan Islam. Jadi ini menjadi salah satu warisan penting Utsman bin Affan dalam sejarah Islam. Baik, saya kembalikan ke penanya. Apakah masih ada yang mau ditambahkan? Baik, itu saja Pak, jawaban dari pemateri. Jadi di sini adalah hasil musyawarahnya, yaitu mengenai kodifikasi Al-Quran. Nah, kodifikasi Al-Quran itu kemudian menghasilkan mazhab mushaf yang mungkin dikenal sebagai standar Utsmaniyah. Nah, sampai sekarang itu masih dipakai dalam menerjemahkan dan menafsirkan Al-Quran. Ya, mungkin saya kembalikan ke Saudara Arjun. Masih ada tanggapan atau cukup? Eh,
Terima kasih atas jawabannya. Saya pikir jawaban tersebut sudah sangat tepat karena ya memang di era modern ini itu sangat berperan penting. Salah satu hal yang berperan penting dalam aplikasi Al-Quran. Jadi terima kasih atas jawabannya. Saya kembalikan kepada moderator. Ya, terima kasih. Eh, ya baik, tinggal satu pertanyaan lagi. Saya serahkan kembali ke pemateri untuk menjawab pertanyaan dari Saudara Farid Wajid nih. Saya persilahkan. Jadi pertanyaan dari Saudara Farid Wajdi yaitu apakah konflik yang berujung pada terbunuhnya Utsman bin Affan merupakan kegagalan individu dalam kepemimpinan atau gejala sistemik dalam transisi politik Islam Khilafah Rasyidah menuju monarki. Jadi konflik yang berujung pada terbunuhnya Khalifah Utsman bin Affan tidak bisa dilihat hanya sebagai kegagalan pribadi. Karena Utsman bin Affan itu dikenal sebagai pribadi yang cerdas, sabar, dan selalu berusaha menjaga persatuan umat. Kemudian banyak keputusan yang ia ambil, termasuk penunjukan kerabat yang di posisi penting bisa dipahami sebagai upaya mencapai kestabilisasian pemerintahan pada saat itu. Jadi dalam situasi yang kompleks dan wilayah kekhalifahan yang sangat luas, dari sisi individu, Utsman menunjukkan kualitas kepemimpinan yang tinggi, termasuk kemampuan bermusyawarah dan mengambil keputusan strategis. Namun, tidak bisa dipungkiri, kejadian ini juga mencerminkan gejala sistemik dalam sejarah politik Islam. Yang kemudian kekhalifahan Rasyidah yang berbasis musyawarah, sahabat mulai menghadapi tantangan baru, yaitu wilayah yang luas, kemudian jumlah rakyat yang meningkat, serta kepentingan politik ekonomi yang beragam. Kemudian ketegangan antara prinsip musyawarah dan praktik kekuasaan yang semakin sentralistis menunjukkan transisi menuju model pemerintahan yang lebih terpusat atau monarki. Monarki atau kemudian dalam konteks ini konflik Utsman merupakan refleksi dari ketegangan struktural, kombinasi antara aspirasi rakyat, ambisi politik sosial, kemudian kesulitan mempertahankan model kepemimpinan kolektif yang egaliter. Jadi kemudian dengan kata lain, terbunuhnya Utsman adalah hasil dari interaksi antara faktor individu dan faktor sistemik. Jadi individu mungkin membuat keputusan yang kontroversi, tapi gejala yang lebih besar yaitu adanya pergeseran struktur politik dan tantangan menjaga musyawarah sebagai landasan pemerintahan dalam kondisi kekhalifahan yang semakin kompleks. Selanjutnya peristiwa ini menjadi titik penting dalam sejarah Islam, sebagaimana peristiwa ini kemudian ditandai sebagai awal fitnah kubroh dan transisi menuju dinamika politik yang berbeda di era berikutnya. Mungkin itu saja yang bisa saya paparkan untuk pertanyaan dari Saudara Farid Wajdi. Ya, baik.
Sebelum menuju ke penanya, jadi saya tambahkan sedikit bahwa pada kesimpulannya eh, konflik yang berujung pada terbunuhnya Utsman bin Affan itu tidak hanya bisa dilihat dari eh, tidak bisa dikatakan bahwa itu adalah kegagalan individu. Karena kenapa? Yang pertama, memang Utsman bin Affan itu mengeluarkan eh, keputusan yang sangat mungkin tidak etis pada zaman itu. Karena kenapa? Dianggap sebagai eh, keputusan telah melakukan yang namanya nepotisme atau mengangkat para kerabat atau keluarga sebagai pejabat-pejabat pada masa itu. Lalu kemudian, nah, hal ini yang menjadi awal mula munculnya pemberontakan pada masa Utsman bin Affan. Nah, di sini di makalah telah dituliskan, kalau kita lihat di makalah itu ada namanya Abdullah bin Sabah. Nah, Abdullah bin Sabah itu menurut sejarahnya, historisnya, itu adalah mantan Yahudi yang berpura-pura masuk Islam. Tapi saya tidak tahu kalau ini benar atau tidak. Eh, yang berpura-pura masuk Islam untuk memecah belah umat Islam itu sendiri. Jadi Abdullah bin Sabah ini membuat konflik pada masa Utsman bin Affan untuk memecah umat Islam itu sendiri. Nah, di mana dia mengambil celah? Nah, celah itu diambil pada saat Utsman bin Affan dianggap melakukan nepotisme atau mengangkat para kerabat, kebanyakan mengangkat kerabat untuk menduduki jabatan-jabatan penting pada masa kekhalifahan Utsman bin Affan. Nah, di sini konflik itu makin besar. Nah, kemudian Utsman bin Affan berakhir dengan dikepungnya rumah Utsman bin Affan, lalu dibunuh pada saat bahkan pada saat membaca Al-Quran itu sendiri. Ya, mungkin itu saja, Saudara Farid. Saya persilahkan, saya serahkan ke Saudara Farid. Mungkin masih ada yang mau ditambahkan atau ditanggapi. Ya, mungkin sudah cukup ya. Oh iya, termut kita di. Ya, syukur. Terima kasih. Pertama, terima kasih kepada Bu Tuti atas jawabannya dan kepada Saudara Abdul Muthalib atas tanggapannya. Memang ini saya rasa tidak sulit, tidak semudah itu untuk membedah persoalan terbunuhnya Khalifah Utsman bin Affan. Tentu di sini ada masalah menyangkut struktural transisional dalam sejarah kekuasaan Islam. Di satu sisi, kita percaya, yakin bahwa kepemimpinan Utsman bin Affan adalah kepemimpinan yang baik. Kalau tidak baik, tentu dia tidak terpilih menjadi khalifah. Bahkan dia adalah salah satu sahabat utama di sisi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Namun di sisi lain, terbunuhnya Utsman bin Affan mengindikasikan satu hal. Satu hal yang perlu dibedah itu adalah adanya kelompok pemberontak, kelompok Khawarij yang sangat tidak senang dengan kepemimpinannya. Jadi bukan persoalan personal, tapi tentu persoalan komunal. Karena Utsman bin Affan terbunuh bukan karena persoalan pribadi, tapi tentu persoalan menyangkut kepemimpinannya. Jadi ini tentu membawa kita kepada persoalan satu fase krisis legitimasi dalam sistem politik Islam awal. Dan ini saya rasa sangat penting untuk kita bedah. Sejatinya saya berharap sebentar Pak Prof
dapat memberikan pencerahan terhadap soal ini. Saya kira demikian tanggapan saya. Terima kasih. Ya baik. Terima kasih Saudara Muhammad Farid Wajidi. Tapi Prof, 3 pertanyaan di sesi pertama sudah terjawab. Mau ditambahkan atau dilanjut sesi kedua, Prof? Ya, saya mulai dari belakang dulu ya. Pak Farid, pada masa Utsman belum ada istilah Khawarij ya. Cuma pada masa itu rakyat Mesir melakukan pemberontakan dikarenakan masyarakat dikarenakan Utsman bin Affan mengganti Gubernur Amr bin As dengan Abdullah Sa'ad bin Abi Sarah. Sa'ad bin Abi Sarah ini diklaim juga sebagai kerabat Utsman bin Affan yang dalam beberapa kesempatan ketika melaksanakan sholat diketahui beliau mabuk dalam melaksanakan sholat. Olehnya rakyat Mesir tidak puas terhadap gubernur yang diganti oleh Utsman dan meminta agar Amr bin As dikembalikan kembali sebagai gubernur. Ya, alasan Amr bin As diganti oleh Utsman bin Affan adalah alasannya dikarenakan Amr bin As tidak menyetor pajak kepada tidak menyerahkan pajak ke Madinah. Ya, ini juga menjadi pertanyaan, bahkan menjadi satu hal yang tidak mungkin Amr bin As yang begitu jujur tidak menyerahkan pajak ke Madinah. Nah, satu hal yang perlu diketahui, pada masa itu Utsman mengangkat seorang sekretaris. Sekretaris yang diangkat oleh Umar adalah orang yang pernah diusir oleh Rasulullah SAW dan tidak diizinkan kembali ke Madinah. Tapi oleh Utsman, beliau diangkat sebagai gubernur setelah wafatnya Nabi dan juga setelah Utsman diangkat sebagai khalifah. Dia adalah Marwan ibnu Hakam. Kita ketahui kunci satu negara itu adalah tergantung bagaimana sekretaris memberi laporan kepada raja atau kepada pimpinan tertinggi. Ketika masyarakat Mesir berduyung-duyung datang ke Madinah meminta agar Amr bin As dikembalikan sebagai khalifah dan Sa'ad bin Abi Sarah dikembalikan ke Madinah, pada saat itu Utsman menjanjikan akan mengganti Sa'ad bin Sarah kembali dengan Amr bin As. Nah, setelah dilakukan negosiasi, kesepakatan terjadi. Nah, hanya saja ketika masyarakat Mesir sudah berada di tengah jalan, mereka menemukan salah seorang penunggang kuda yang membawa surat rahasia untuk disampaikan kepada gubernur Mesir pada saat itu, yakni Sa'ad bin Abi Sarah. Isi suratnya di antara adalah agar membunuh para pemberontak, membunuh mereka yang melakukan demo di Mesir, dan setibanya mereka di Mesir, mereka diminta semuanya untuk dibunuh oleh gubernur. Nah, ini ketahuan oleh kaum pemberontak. Mengetahui hal ini, akhirnya mereka batal kembali ke Mesir dan mereka kembali ke Madinah dan melakukan demo kepada Utsman bin Affan dan meminta klarifikasi sesungguhnya siapa yang menulis surat tersebut. Kalau dikaji, dilihat, mustahil Utsman menulis surat memerintahkan pembunuhan terhadap kaum pemberontak. Disinilah dicurigai Marwan ibnu Hakam. Marwan sebagai gubernur dicurigai bisa saja dialah yang menulis surat untuk mengucilkan Utsman bin Affan dan seakan-akan surat itu adalah atas perintah Utsman bin Affan. Pemberontakan terus terjadi, diminta klarifikasi, Utsman tidak bisa memberikan klarifikasi. Sementara pada saat itu juga di Syam, Muawiyah bin Abi Sufyan yang memiliki tentara yang banyak dan juga Muawiyah seorang
panglima perang yang luar biasa, selalu menjanjikan bantuan kepada Utsman di Madinah, tapi Utsman tidak pernah memberi bantuan kepada tapi Muawiyah tidak pernah memberi bantuan kepada Utsman hingga terbunuhnya Utsman bin Affan. Padahal Muawiyah adalah kerabat dari Utsman bin Affan yang diangkat sebagai gubernur di Syam. Nah, pemberontakan ini terus berlanjut, tidak berhenti dikarenakan tidak ada klarifikasi dari Utsman, dan ada sebagian sejarawan yang mengatakan seakan-akan ini ditutupi, dihalangi oleh Marwan bin Hakam yang mungkin memiliki keinginan agar Utsman bin Affan segera diturunkan dari tahtanya dikarenakan Utsman sudah terlalu tua sebagai seorang khalifah pada masa itu. Tragisnya, sebagaimana kita ketahui, Utsman bin Affan wafat pada saat beliau sedang membaca Al-Quran Al-Karim. Kalau Anda pernah membaca buku, salah satu buku tentang klarifikasi sejarah, pembunuhan Utsman itu sangat sadis. Beliau konon, tubuh beliau itu dipotong, dicincang, dan diharamkan untuk dimakamkan di Madinah. Olehnya sampai hari ini kita tidak tahu di mana Utsman dimakamkan. Itu kan pemberontak yang sangat luar biasa melakukan pemberontakan terhadap Utsman bin Affan. Hingga wafatnya Utsman, tidak ada klarifikasi dari Marwan ibn Hakam siapa yang menulis surat tentang perintah pembunuhan terhadap masyarakat Mesir yang melakukan pemberontakan terhadap khalifah di Madinah. Jadi itu belum ada Khawarij pada masa itu ya. Yang ada para pemberontak yang meminta agar gubernur Amr bin As dikembalikan ke jabatannya tapi tidak dikabulkan oleh Utsman bin Affan. Ya. Kemudian pengangkatan proses pengangkatan Khalifah Utsman sebagai khalifah. Utsman diangkat sebagai khalifah setelah Umar ibn Khattab. Sebelum wafatnya beliau membuat Dewan Syuro yang terdiri dari 6 orang. Dewan Syuro ini diantaranya di dalam ada Abdurrahman bin Auf, ada Utsman bin Affan, juga Ali bin Abi Thalib. Abdurrahman bin Auf ini sebagai negosiator dari 6 orang ini. Ketika Abdurrahman bin Auf datang kepada Utsman dan bertanya kepada Utsman, wahai Utsman, bersediakah Anda kami daulat sebagai khalifah? Nah, sebagian sejarawan juga mengatakan ketika Utsman ditanya demikian, Utsman menjawab dengan tegas dan lantang. Utsman menjawab, saya bersedia. Dan ketika Ali bin Abi Thalib ditanya, wahai Ali, apakah Anda bersedia jadi khalifah? Jawaban Ali, insya Allah. Menurut Abdurrahman bin Auf, jawaban Ali ini tidak tegas dan seakan-akan dia ragu-ragu menjawab sebagai khalifah. Dari 6 Dewan Syuro ini ada 1 orang yang disisipkan oleh Umar, yaitu Abdullah bin Umar, anak Umar ibn Khattab. Jika terjadi deadlock, maka Abdullah bin Umar masuk ke dalam untuk memecahkan deadlock dan harus memilih salah seorang di antara 6 orang yang sebagai khalifah. Tapi Abdurrahman bin Auf kemudian menyampaikan kepada masyarakat bahwasanya Ali tidak bersedia didaulat sebagai khalifah dan yang bersedia itu hanya Utsman bin Affan. Akhirnya Abdurrahman bin Auf menyampaikan kepada masyarakat bahwasanya Utsman bersedia, kemudian Utsman dibayar sebagai khalifah. Ya, apakah ada kekecewaan sebagai manusia biasa dalam diri Ali bin Abi Thalib? Allahu a'lam. Ya, kita sebagai manusia biasa ya bisa mengukur saja diri kita. Kalau kita dijanjikan sesuatu kemudian tidak jadi, ya mungkin ada kekecewaan, walaupun kekecewaan itu dipendam secara mendalam dan mungkin ada rasa dendam yang tidak disampaikan kepada orang lain. Ya. Memang ada yang mengatakan 6 tahun pertama kepemimpinan 6 tahun pertama kepemimpinan Utsman bin Affan itu adalah kepemimpinan yang baik, dan 6 tahun kedua kepemimpinan beliau adalah kepemimpinan yang kurang bijak. Dikatakan kurang bijak pada kepemimpinan 6 tahun kedua dikarenakan pada 6 tahun kedua tersebut Utsman banyak mengangkat kerabatnya sebagai gubernur, sebagai pejabat penting di
di wilayah pejabat penting yang membantu Utsman dalam pemerintahan pada masa itu. Saya kira itu ya yang kemudian dikatakan Utsman melakukan nepotisme. Pertanyaannya, apakah yang dilakukan Utsman seperti mengangkat Marwan bin Hakam yang notabene adalah keluarganya dan juga adalah orang yang paling diusir oleh Nabi, apakah itu adalah nepotisme atau tidak? Kembali kepada Bapak Ibu, pada hari ini kita lihat juga banyak orang mengangkat kerabatnya sebagai pejabat. Apakah kita kategorikan nepotis atau tidak? Ya kembali pada diri kita bagaimana menilainya. Ya seperti itu. Utsman bin Affan. Nah, kalau kita kaji kembali, ternyata Abu Rahman ibnu Auf ini adalah juga kerabat Utsman. Jadi pastinya Abu Rahman bin Auf masih memilih Utsman dibanding Ali. Tidak jauh-jauh dari situ ya. Terkadang orang lebih mementingkan keluarganya. Kemudian tadi pertanyaan, bagaimana kebijakan Utsman, kebijakan ekonomi yang dilakukan ekonomi pada masa Utsman bin Affan? Ya, sebagian sejarawan mengatakan kebijakan ekonomi pada masa Utsman itu baru fokus pada prinsip syariah. Prinsip syariah ini mungkin juga kita bisa diskusikan jadi perdebatan ya. Bagaimana yang dimasukkan dengan syariah itu? Syariah ya kalau dilakukan Nabi ya sesuai dengan ketentuan memberikan yang banyak kepada yang miskin dan membatasi kekayaan pada orang-orang kaya. Kemudian meningkatkan pendapatan negara, ini baitul mal. Dan yang paling utama adalah adanya keadilan sosial. Nah ini di mana-mana sering kita membahas keadilan sosial, tapi Quraisy Shihab mengatakan keadilan manusia ini ya tidak selamanya utuh dan pasti ada celahnya. Keadilan itu ya adanya hanya nanti di akhirat kelak. Itu menurut Quraisy Shihab. Dan juga kebijakan utama Utsman juga meliputi Baitul Mal yang sudah dibangun dan sudah diperbaiki oleh Umar bin Khattab. Beliau hanya mengikuti juga. Dan peningkatan penerimaan kharaj dan jizyah. Kharaj ini bisa kita lihat kharaj adalah pendapatan yang dilakukan oleh negara dan juga jizyah. Ini jizyah melalui ekspansi. Dan yang paling utama adalah pembagian zakat. Zakat dibagi kepada orang-orang yang berhak menerimanya. Juga mendukung reklamasi tanah untuk peningkatan produktivitas pertanian dan pendapatan negara. Yang lalu kita bahas Umar ibn Khattab. Ada kajian yang menarik sebenarnya minggu lalu ketika kita mengkaji Umar bin Khattab. Ketika terjadi kekeringan di Mesir, pada masa itu kekeringan biasanya masyarakat memberikan sesembahan kepada Sungai Nil. Sesembahannya itu berupa manusia. Setelah dilakukan sesembahan, Sungai Nil itu kemudian bisa mengairi air sawahan yang ada di Mesir dan Mesir tidak mengalami kekeringan. Pada masa Umar yang luar biasa, beliau memerintahkan penghentian penyembelihan dan pemberian sesajen berupa manusia. Dan Umar bersurat kepada Nil. Mudah-mudahan nanti pemakalah Umar mencari bagaimana isi surat Umar kepada Sungai Nil yang meminta agar Sungai Nil airnya tidak berhenti dan memberikan air yang banyak kepada masyarakat Mesir agar masyarakat Mesir tidak kekeringan dan agar persawahan masyarakat Mesir bisa diairi dan bisa menghasilkan panen yang banyak. Jadi pada masa Umar itu Utsman tinggal melanjutkan. Pada masa Umar bersurat ke Sungai Nil untuk menghentikan sesembahan. Jadi pengorbanan pada masa itu masih ada pengorbanan berupa manusia yang disembahkan kepada Sungai Nil agar airnya bagus. Ya. Di sini sebagai sejarawan juga mengatakan bahwasanya pengelolaan Baitul Mal pada masa Utsman itu dilakukan secara transparan. Tapi sebagian sejarawan lain juga mengatakan sayangnya Utsman mengangkat Marwan ibnu Hakam sebagai sekretaris. Karena Marwan ini
tadi saya sudah sebutkan di awal, adalah orang yang diusir oleh Nabi dikarenakan moralnya yang kurang baik di hadapan Nabi, yang diusir dari Madinah tapi dipanggil pulang kembali oleh Utsman bin Affan, yang kemudian sejarawan juga mengatakan justru inilah titik balik hancurnya Utsman bin Affan dan terbunuhnya beliau oleh kaum pemberontak tanpa klarifikasi yang jelas dari Utsman. Apakah surat yang ditemukan dari pengendara kuda itu adalah tulisan Utsman atau tulisan yang dibuat oleh Marwan ibnu Hakam untuk memprovokasi agar masyarakat Mesir tetap melakukan demonstrasi, dan pada akhirnya terjadi pembunuhan terhadap diri Utsman bin Affan yang tidak ada bantuan sama sekali dari Sam yang dipimpin oleh Khalifah Muawiyah bin Abi Sufyan, yang notabene adalah keluarga dari Utsman bin Affan. Ya, saya kira itu. Ya, yang lain juga yang menarik itu adalah Utsman melakukan pengelolaan zakat. Ada juga prinsip keutamaan penerapan memberikan pengelolaan Baitul Mal serupa dengan kebijakan yang dilakukan oleh Umar. Yang lebih hebat lagi adalah Utsman bin Affan menghapus utang bagi orang miskin yang membantu mengurangi ketidaksetaraan ekonomi. Ya, orang-orang miskin yang tidak memiliki kemampuan membayar utang itu dihapuskan oleh Utsman. Ya, mungkin sama hari ini ya. Ketika Purbaya, ya Allah alam, kita masih lihat ini masih panjang perjalanan. Purbaya menghapuskan utang BPJS sebanyak 20 triliun dan dibayar oleh negara. Dan orang-orang miskin yang masih memiliki hutang sudah dianggap lunas oleh negara. Dan saya kira 20 triliun itu sangat sedikit dibanding anggaran-anggaran lain yang dilakukan oleh para pejabat untuk kemaslahatan masyarakat. Ya, mungkin ada lagi yang lain, silahkan. Baik, mungkin ada teman-teman yang lain mau bertanya atau memberikan tanggapan, saya persilahkan. Mungkin saya sedikit, Prof. Jadi di sini mungkin tetap membahas tentang kebijakan dari Utsman bin Affan yang menjadikan beliau yang menyebabkan pada masa itu banyak pemberontakan yang muncul. Pertanyaan saya mungkin ke pemateri dulu. Jadi bagaimana pendapat Anda tentang pengangkatan kerabat keluarga yang dilakukan oleh Utsman bin Affan pada masa kekhalifahannya? Lalu bagaimana jika hanya orang-orang tersebut yang merupakan keluarga Utsman bin Affan itu sendiri yang mungkin memang pantas di posisi tersebut? Bagaimana pendapat Anda? Karena kenapa Utsman bin Affan itu sesuai yang tertulis di makalah dan memang tertulis di dalam sejarah yang telah kita mungkin baca, bahwa Utsman bin Affan itu adalah orang atau sahabat Nabi yang terkenal dermawan, kemudian terkenal dengan kejujurannya, dan yang paling penting adalah dia adalah orang yang ahli musyawarah. Nah, kemudian tentu dalam pengangkatan pejabat-pejabat pada masa Khalifah Utsman bin Affan itu pasti tidak akan tidak akan asal memberikan jabatan, karena memang ini boleh dibilang sahabat yang mempunyai kualitas seperti itu. Jadi bagaimana pendapat Anda tentang keputusan dari Utsman bin Affan tersebut yang mengangkat kerabat lalu kemudian menimbulkan pemberontakan? Sekian, saya kembalikan ke pemateri.
Baik, jadi mulai ketahui sebelumnya bahwa Khalifah Utsman bin Affan dikenal cerdas dan sabar. Kemudian di masa pemerintahnya tidak lepas dari kritikan terutama orang terutama soal penunjukan pejabat. Jadi banyak beberapa menilai Utsman menempatkan kerabatnya misalnya pada Bani Umayyah itu di posisi penting karena keluarga. Jadi bukan semata-mata karena kemampuan atau kompeten. Mungkin hal ini kemudian membuat sebagian para sahabat dan rakyat merasa tidak adil dan menimbulkan ketidakpuasan. Jadi meski ada sahabat lain yang mungkin kompeten pada saat ditunjuk, meskipun sebenarnya keluarga yang ditunjuk itu kompeten, tapi hal ini juga menimbulkan ketidakpuasan karena sebagian orang-orang merasa keahlian dan usaha mereka kurang dihargai, sementara posisi strategis diberikan karena adanya hubungan keluarga. Seperti itu. Pernah juga ada berita yang saya nonton seperti ini. Jadi ini tidak jauh-jauh dari apa yang dialami oleh Khalifah ketiga kita, yaitu Utsman bin Affan. Ada pejabat pemerintah, dia sengaja tidak meloloskan saudaranya. Jadi saudaranya sebenarnya dia kompeten, dia lulus dengan nilai yang tinggi, tapi entah kenapa saudara yang menjabat di pemerintahan ini tidak meloloskannya. Ternyata alasannya ialah ia takut adanya kecemburuan sosial dan menimbulkan fitnah karena kita tidak pernah tahu hati orang-orang yang mengatasnamakan keluarga meskipun sebenarnya kita pantas untuk di posisi itu. Tapi kembali lagi bahwa hubungan keluarga itu sangat sama sekali menjadi sebuah acuan untuk menjadi fitnah pada saat itu. Maka pejabat pemerintah ini kemudian meminta maaf kepada saudaranya untuk tidak ikut andil dalam mengambil posisi pada sejajaran yang dinaunginya seperti itu. Apalagi kemudian di sini saya juga pernah menemukan ayat di Quran Surah An-Nisa ayat 58 bahwa sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak dan apabila apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia hendaklah kamu berlaku adil. Jadi ayat ini seperti menekankan amanat dan keadilan dalam kepemimpinan. Jadi Utsman menghadapi sebenarnya dilema amanah sebagaimana menegakkan keadilan sekaligus menjaga kepercayaan masyarakat termasuk menghindari tuduhan nepotisme tersebut. Ya, baik. Saya rasa cukup bagus dari Ada lagi. Baik. Jadi presiden kita. Jadi presiden kita Prabowo Subianto itu pernah menolak tawaran terkait proyek dia pokoknya dia menolak tawaran terkait proyek untuk saudaranya demi menghindari tuduhan nepotisme. Jadi kejadian ini bermula saat dia menjadi Menteri Pertahanan. Jadi hal itu dia sampaikan pada
pada sebuah acara konferensi pers. Seperti itu. Baik, saya kembalikan. Ya, baik. Terima kasih atas tanggapannya. Karena pertanyaan saya memang meminta pendapat dari pemateri ya. Apapun bentuk pendapat dari pemateri ya, pasti saya terima. Ya, jadi mungkin saya berpendapat sedikit. Mungkin mungkin agak berbeda dari pemateri itu sendiri. Tapi tidak apa-apa, saya hanya berpendapat sendiri. Jadi, seperti ini. Pendapat saya, jika memang pada saat itu orang-orang tersebut yang paling layak untuk menduduki suatu jabatan atau suatu kepemimpinan, saya rasa memang hal seperti menghindari yang namanya tuduhan nepotisme atau hal semacamnya mungkin bisa dikesampingkan. Karena kenapa? Memang kalau kita mengangkat dua orang yang mencalonkan sebagai presiden, contohnya sebagai presiden. Nah, yang memilih presiden ini adalah presiden sebelumnya. Ya, kita ibaratkan bahwa kita ambil pengibaratan seperti Pak Jokowi ya. Pak Jokowi itu mempunyai dua pilihan. Yang pertama adalah mengangkat Bapak Anies sebagai presiden dan atau mengangkat anaknya Gibran sebagai presiden. Nah, kalau menurut saya jika anaknya Gibran itu lebih mempunyai kualitas yang lebih bagus daripada Anies, menurut saya kenapa tidak? Kenapa? Karena kalau kita mengangkat orang yang memang tidak mempunyai kualitas di bidang atau di jabatan tersebut, justru itu termasuk zalim kepada masyarakat itu sendiri. Karena memang kita ketahui kualitas dari keluarga kita lebih bagus, terus kemudian diketahui juga bahwa kualitas dari orang calon kedua ini tidak bagus, kita tidak mengatakan bahwa mengambil alasan saya menghindari tuduhan nepotisme. Makanya saya memilih tidak memilih kerabat saya kan meskipun kualitasnya lebih bagus daripada orang-orang yang mencalonkan yang lain ini, seperti itu. Mungkin saja pendapat saya. Saya kembalikan ke Prof. Atau mungkin ada teman-teman yang lain mau bertanya sebelum saya kembalikan ke Prof. Saudara Sahdino. Ya mungkin tadi sudah terjawab nih pertanyaan saya, dijawab sama Pak Prof. Ya, izin moderator. Oh iya, silakan Pak Farid. Ya, saya cuma ingin mempertanyakan, apakah kebijakan Khalifah Utsman bin Affan, misalnya terkait pengangkatan kerabat menjadi gubernur, Muawiyah gubernur di Sam, Marwan gubernur di Madinah, Abdullah bin Sa'ad gubernur di Mesir, apakah ini dalam tanda kutip nepotisme ini dapat dibenarkan dalam kerangka etika politik Islam? Demikian, Prof. Ya. Kalau mengikut etika politik menurut siapa? Pasti dalam hal ini pasti ada yang mendukung, ada yang tidak mendukung. Barometer etika itu kan macam-macam. Hanya saja tadi gubernur yang di gubernur di Mesir yang mengganti Amr bin As itu ditolak oleh masyarakat dikarenakan gubernur pengganti Amr bin As pertama dianggap tidak cakap, yang kedua sering mabuk-mabukan, dan bahkan pada saat sholat saja dia datang dalam keadaan mabuk.
Nah, ini ditolak oleh masyarakat. Tapi pada akhirnya tidak diganti juga oleh Utsman. Justru yang terjadi Utsman dibunuh. Nah, sekarang bicara etika, bagaimana barometer etika? Etika menurut siapa? Etika politik Ya kan? Islam. Ya, Etika politik Islam. etika politik Islam, bicara etika politik pasti ada pro kontra. Nanti ada pembahasan tentang Muawiyah ya? Tidak ada ya? Ada pembahasan Muawiyah nanti? Tidak ada ya? Tidak sampai Muawiyah ya? Pemakalan Muawiyah tidak ada ya? Tidak ada, Prof. Halo? Tidak ada ya? Tidak ada, Prof. Baik. Kenapa Muawiyah dicintai oleh masyarakat Syam? Tahu enggak kenapa Muawiyah ini bisa kita bahas nanti pada Khalifah Ali bin Abi Thalib. Kenapa Muawiyah dicintai oleh masyarakat Syam? Karena Muawiyah itu suka bagi-bagi uang. Jadi kalau Anda bilang money politik ya bukan sekarang saja. Makanya apapun dikatakan oleh Muawiyah, rakyat Syam itu sangat percaya. Nah, bisa saja, cuma kita saya tidak dapat bacaan lengkap. Apakah pasca eh, penolakan masyarakat Mesir sebagian menerima khalifah yang mengganti Amr bin As dikarenakan dia kemudian membagi-bagi uang. Itu ya bagi masyarakat Sam itu Muawiyah tidak ada jeleknya. Muawiyah bagus. Kan suka bagi uang. Ya sama mungkin sekarang tadi Anda singgung Jokowi. Kenapa emang masih banyak pendukung orang yang mendukung Jokowi walaupun misalnya dikatakan ijazahnya palsu atau korupsi banyak. Ya, mungkin saja suka bagi-bagi uang. Bayangkan kalau dikatakan ada yang pernah bilang uangnya itu triliunan di rumah dia punya bunker uang. Siapa yang tidak mau uang? Ya, jangan sampai, maaf, ada di antara Anda juga yang Jokowi, fanatik dengan Jokowi. Walaupun BBM pada 10 tahun beliau menjadi presiden rugi terus, tapi, tapi orang kan tetap tunjung, bagus. Banyak ada pendukung Jokowi hari ini. Banyak kan? Jadi bicara money politik itu bukan kayak ini saja. Sejak masa Muawiyah sudah ada. Nanti kita bahas lanjut pada makalah Ali bin Abi Thalib. Oh, saya tiba-tiba batuk. Jadi gitu ya. Tidak heran orang mati-matian bela Jokowi. Coba cek baik-baik berapa mereka dibayar per bulan atau per hari. Uang Jokowi tidak akan habis. 1.000 triliun itu bisa 10 turunan. Ongkang-ongkang kaki. Apalagi jadi wapres anaknya. Mantunya jadi wagub. Juga jadi gubernur. Anaknya lagi jadi ketua partai. Kan enak saja kan? Yang didukung lagi dengan Naga 9. Nah, apa susah? Orang hari ini ya, orang hari juga sama kan? Idealisme itu mati kalau ada uang. Ya, tanyalah Sahdino, permainan kalau kirim barang. Bagaimana Sahdino urusan di pelabuhan? Apakah gampang tanpa uang? Gimana Sahdino? Ya, agak susah juga. Semua serba uang. Ya, Begitu. Jadi bicara etika ya, etika menurut siapa? Pasti ada yang pro dan kontra. Ada yang mengatakan Muawiyah itu tidak baik karena bagi-bagi uang. Ada yang mengatakan bagus.
Anda suka bagi uang. Sekarang saya tanya Anda dengan jujur. Jawab dengan jujur ya. Saya tanya Anda. Anda pilih mana? Calon kepala desa yang beri Anda uang atau calon yang tidak memberi Anda uang? Pilih yang mana? Anda ada dua calon atau calon kepala desa. Yang satu itu calon kepala desa, dia kemampuannya pas-pasan. Yang satu calon kepala desa kemampuannya bagus. Tapi yang kemampuannya bagus ini dia tidak punya duit dan tidak bisa bagi-bagi duit. Tapi yang kemampuannya pas-pasan, karena dia punya banyak duit, dia bagi-bagi duit. Anda pilih yang mana? Jujur saja. Anda pilih Yang yang mana? kemampuannya bagus, Prof. Ya. Kalau Anda mengatakan kemampuannya, berarti Anda ini 1 dari 10. Yang 9 pasti mengatakan pilih yang ada uangnya. Itu Ti, ketawa-ketawa. Gimana tuh Ti? Kalau ada caleg yang bagi uang, pilih yang mana? Yang kasih uang atau yang tidak kasih uang? Sejauh ini Jujur saja. belum pernah manipulasi. Kecuali makan di warung ya. Loh, kan begitu yang kita lihat. Kita memilih itu berdasarkan siapa yang kasih uang, bukan berdasarkan ideologi. Makanya anggota dewan kita kan ya, begitu duduk di dewan, yang pertama dipikir adalah kembali modal. Karena mereka sudah habiskan uang pada saat kampanye. Mana ada pedagang mau rugi? Ya realistis saja lah. Karena masyarakat kita juga belum dewasa dalam berpikir. Kalau memang sudah dewasa, sudah cerdas, sudah sejahtera, mereka berpikir tidak memilih yang kemampuannya pas-pasan dan bagi uang. Pilih yang kapasitasnya bagus. Itulah yang terjadi pada negara kaya, pada negara maju. Bahkan kita lihat pada negara Eropa, negara-negara maju, anggota dewannya yang tidak menyuarakan aspirasi rakyat itu mereka angkat dan dibuang di tong sampah. Indonesia ada seperti itu. Mana berani. Anggota dewan kita kan seperti raja kalau datang ke kampung. Iya kan? Apalagi kalau bagi-bagi uang. Seperti kalau reses kan ada orang kalau anggota dewan reses dapat uang 100.000 sombong. Padahal uang itu ya uang kita juga. Berapa uang reses anggota dewan sekarang? Itu kan naik. Itu 700 juta lebih yang diterima 5 kali dalam setahun. Jadi Anda jangan sombong kalau dikasih uang pada saat mereka reses. Itu uang kita juga dari pajak. Ya, tanyalah Indasari bagaimana di bandara ya. Aman-aman. Aman, Prof. Aman. Ya, saya kira demikian. Gimana? Ada tanggapan? Ya, Prof. Arjun? Gimana Arjun? Prof, bisa sedikit memberi tanggapan, Prof. Silakan. Biasa bagi-bagi uang enggak kalau ada kampanye? Arjun, tiba-tiba mati. Arjun biasa enggak bagi-bagi uang? Siapa yang pernah bagi uang di sini kalau ada kampanye? Nggak pernah, Prof. Saya dapat orang serangan fajar. Dapat? Tidak pernah, Prof. Saya dapat. Paling minyak sama beras dibawakan sama RT. Tapi di dalamnya ada kartu nama.
Bagus kalau begitu. Kalau 5 orang datang kan kenyang. 1 bulan tidak masak. Biasa Tidak minyak jadi beras. bawa, bro, sama beras, sama gula, tapi di dalamnya ada kartu nama caleg. Iya. Memang ya kita memilih berdasarkan itu. Kan sama saja money politik. Padahal saya tiap kampanye, tiap pemilu, siap pasang depan rumah saya menerima serangan fajar, tidak ada juga yang bawa. Tidak ada yang bawa beras, tidak ada yang bawa gula, tidak ada yang bawa uang. Ya, karena kita belum cerdas, kita belum pintar. Dan memang kajian yang lalu ya, kita ini akan dimiskinkan secara struktural, secara sistematis akan dimiskinkan, supaya ketergantungan kita ke pemerintah itu tinggi. Makanya bansos digalakkan. Ya banyak hal lah. Kalau bagi saya, tidak usahlah banyak bansos, tidak usahlah banyak BGN. Yang perlu diperbaiki adalah perbaiki kualitas pendidikan, tingkatkan kesejahteraan guru, itu saja. Kalau itu sudah terjadi ya, insya Allah rakyat sejahtera, guru fokus mengajar, pendidikan maju, rakyat maju. Ya kan, menghancurkan satu negara, tidak usah bunuh masyarakatnya, hancurkan saja pendidikan, jadikan masyarakat jadi masyarakat yang bodoh, selesai itu masyarakat. Ya sampai kita pilih presiden yang konon tidak punya ijazah kan, ya salah kita juga. Sampai sekarang banyak orang fanatik. Coba ya nanti punya kenalan yang bela mati-matinya itu presiden yang tidak punya ijazah. Berapa dibayar 1 bulan? Ditanya saja ya. Kita tidak curiga. Ya meraba-raba lah. Tidak mungkin orang berani bela mati-matinya kalau tidak ada tidak ada fee. Ini Sadino tinggal di daerah pelabuhan ya, Sadino. Prof, tinggal di daerah utara, Prof. Di mana ini? Di jalan jalan Kapten Peretendean, Prof. Di Oh, Kecamatan Talu. Cinombo. Iya, Cinombo dekat-dekat situ situ, ya. Prof. Iya, Yang biasa sering ada perkelahian. iya, Prof. Cuma agak jauh. Nah, coba itu daerah Sadino di situ. Di situ kasih saja itu anak-anak minuman keras. Terus usah kasih uang. Justru sering kasih uang minuman keras tiap malam itu mereka apapun yang kalian perintahkan mereka akan mau terima itu. Apalagi kalau dikasih uang tiap hari. Iya, Itu Sadino ya. iya, Prof. Nah, itulah yang kemudian jadi ujung tombak orang-orang yang mana ini kenapa menghilang. Jadi tadi ya ukuran ukuran etika tergantung siapa. Kita bicara etika yang baik, tapi menurut orang lain juga mungkin itu bagus. Seperti suap bagi sebagian orang tidak bagus, tapi bagi orang lain ya itu wajar. Walaupun terkadang orang ada caleg yang sudah bagi-bagi uang tidak terpilih minta kembali uangnya. Ada yang pernah mengalami begitu. Sadino pernah. Nggak pernah, Prof. Cuma di televisi saya lihat itu karpetnya dia minta, karpet masjid yang viral itu. Masjid Iya, sudah bangun jalan, jalannya dihancurkan. iya, iya, Aneh-aneh kan? iya, betul. Ya, saya kira demikian. Silakan lanjut, Bung Toli. Atau tiba-tiba saya batuk ini. Silakan. Mungkin ada teman-teman yang lain mau bertanya, menanggapi atau memberi saran. Saya persilahkan. Jadi tapi Prof, jadi terkait tadi etika Islam yang bisa saja pro dan kontra, tentu bisa juga dipahami seperti itu terkait nepotisme. Nepotisme itu juga berarti
dari sudut pandang etika bisa juga pro dan kontra. Di satu sisi bisa dianggap hal yang dapat dibenarkan kalau misalnya yang ditunjuk itu keluarga, sekalipun keluarga tapi memang dia memiliki kemampuan, ya terkadang hal itu bisa dibenarkan. Dan yang disalahkan kalau kalau nepotisme itu asal mengangkat keluarganya, namun keluarganya itu tidak memiliki kapabilitas atau kompetensi di bidang itu. Jadi selama ada dia punya kemampuan, eh, nepotisme itu di satu sisi bisa dibenarkan. Nah, itu satu hal, Prof. Yang kedua, eh, tadi sempat disinggung bahwa pada masa 6 tahun terakhir kepemimpinan Khalifah Utsman bin Affan itu banyak terjadi konflik dan ketegangan sosial. Apakah itu dimaknai sebagai suatu eh, upaya khalifah dalam melakukan transformasi sosial, tapi transformasi sosialnya itu eh, tidak terkendali, menjadi tidak terkendali, malah berujung eh, maut bagi Khalifah Utsman bin Affan sendiri. Demikian, Prof. Ya, pertama memang Utsman sudah tua. Beliau kan terangkat usia 70 tahun. Berarti 6 tahun kedua sudah masuki usia 76, 77. Kemampuan orang dulu ya, walaupun orang dulu, apalagi ada Marwan yang dampingi, pasti kebijakannya banyak pada sekretaris. Makanya itulah yang kemudian dikatakan, yang disayangkan kenapa yang diangkat sekretaris itu Marwan, yang notabene kerabatnya, yang notabene Marwan itu pernah diusir oleh Nabi. Kenapa tidak angkat kerabatnya yang lebih etikanya lebih bagus dibanding Marwan? Nah ini juga jadi pertanyaan sejarah. Kenapa harus Marwan bukan orang lain? Kalau hari ini Anda mengatakan nepotisme, pertanyaan selanjutnya, kenapa Anda dukung Gibran jadi wapres? Padahal tidak punya kapasitas. Maaf, pendukung Prabowo ya. Kenapa Anda dukung Gibran? Padahal tidak punya kapasitas, malah konon tidak tamat SMA. Coba dijawab, kenapa Anda dukung? Saya, Prof. Iya, Ya, kalau dari segi hitung-hitungan politik, ketika itu bergulir kasus bahwa Prabowo bisa dimentahkan di Mahkamah Konstitusi soal batas usia maksimal di aturan Pilpres. Sehingga ada pilihan-pilihan sulit bagi Prabowo. Satu, menggandeng Gibran untuk memudahkan jalan dia di Mahkamah Konstitusi. Dua, eh, pertimbangannya mungkin ya Prabowo di sisi lain mendapatkan dukungan politik dari mantan presiden, dalam hal ini bapaknya Gibran, Joko Widodo. ya. Berarti kan ada transaksi, bukan berdasarkan kapasitas. Kenapa harus memilih anak-anak yang baru 35 tahun, yang lihat bahasanya saja, cara ngomongnya saja. Lebih bagus cara Pak Farid wajib bicara dibanding itu. Bisa jadi wapres. Ceramah di depan Panglima. Ya Allah. Panglima orang-orang hebat. Orang cerdas. Cara ngomongnya seperti baru belajar ceramah. Ya salah sendiri. Kenapa pilih? Ya transaksi. Ya sepertinya memang orang Indonesia ini tidak suka presiden yang cerdas. Dan itu sejak Habibie ketika beliau jadi presiden,
beliau berhasil menurunkan dolar dari 16.000 ke 5.000 ke 4.500. Setelah itu banyak orang menolak beliau jadi presiden. Terlalu pintar katanya. Kalau alasan Anda karena dia melepaskan Timor Leste, coba Bapak, Bapak coba Anda ingat, kenapa waktu itu Timor Leste dipertahankan? Karena sebelumnya di sana itu ada kekayaan alam, ada kekayaan gas. Setelah Habibie melakukan pengukuran, ternyata gas yang diperebutkan itu tidak berada di Laut Timor Leste, tapi berada di Laut Flores. Makanya Habibie berani melepas. Jadi sekarang itu Australia gigit jari. Yang dikira kekayaannya itu ada di Laut Timor Leste, ternyata berada di laut dalam wilayah Indonesia, jadi wilayah NTT, wilayah Flores. Makanya sekarang kan mungkin Anda pernah dengar Timor Leste itu kan ingin kembali lagi bergabung dengan Indonesia, tapi ditolak. Rugi Indonesia itu bergabung dengan rugi itu Indonesia memelihara Timor Leste. Daerah miskin, tidak ada sumber daya alamnya, paling kopi saja. Minyak yang tadinya diperebutkan ternyata tidak masuk wilayah Timor Leste, masuk wilayah Indonesia. Makanya Australia itu lari, tidak mau bertanggung jawab. Kelimpungan sekarang Timor Leste kan. Jadi daerah tertinggal dan miskin. Ya itulah Habibie. Andai kan Habibie jadi presiden 5 tahun saja, sejahtera Indonesia ini. Ya cuma kan kita hanya pilih yang tidak tamat SMA. Ijazahnya Allahu alam asli atau tidak. Cukup sekian Abu Talib. Nanti saya bicara sembarang lagi. Silakan ditutup. Ya Silakan. baik, setelah tadi Kenapa Farid? presentasi dari Kenapa Farid? Masih penasaran Farid? pemateri. Pak Talib moderator, Prof. Ya silakan ditutup. Oh, ya. Setelah tadi presentasi dari saudari pemateri, eh, terima kasih atas perhatian, pertanyaan, dan tanggapan dari teman-teman, serta tambahan dari Prof. Mungkin sekian dari saya. Kita tutup diskusi ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.